Israel terletak di Timur Tengah dan dikelilingi oleh Mesir, Yordania, Suriah, Lebanon, dan Palestina dengan Laut Mediterania hingga ke bagian baratnya, dan pantai kecil di sepanjang Teluk Akaba di bagian selatannya yang terhubung dengan Laut Merah. Negara ini terbagi dalam 6 distrik yang disebut dengan Mechozot, serta distrik tengah yang mereka klaim tapi tidak diakui secara internasional, yaitu kota Yerusalem, yang merupakan tempat suci bagi 3 agama Ibrahamisme, yaitu Islam, Kristen, dan Yahudi. Tidak ada yang mengakui bagian wilayah ini sebagai ibu kota Israel kecuali Rusia. Rusia hanya mengakui bagian barat yang menjadi ibu kota Israel. Sementara itu, Rusia juga mengakui Yerusalem bagian timur sebagai ibu kota Palestina, sebagaimana keinginan Palestina selama ini. Kedua wilayah yang ditandai ini dikenal dengan tepi barat, di mana orang Israel menyebutnya Yudea dan Samaria. Lalu yang ini adalah jalur Gaza. Bagi orang Israel, kedua wilayah ini merupakan wilayah sengketa. Sementara menurut PBB, Israel menduduki wilayah yang tidak diakui sebagai wilayahnya karena termasuk sebagai wilayah Palestina atau setidaknya merupakan bagian dari Palestina. Kedua wilayah tersebut dikuasai oleh 2 otoritas Palestina, dengan tepi barat yang dikuasai oleh Fatah dan jalur Gaza yang dikuasai oleh Hamas. Meski Ramallah dianggap sebagai ibu kota bagi otoritas Palestina di tepi barat, tapi kota Yerusalem dianggap sebagai ibu kota resmi bagi kedua wilayah. Namun kemudian permasalahan terjadi ketika Israel mulai membangun dinding pemisah dan pos pemeriksaan yang dibangun hingga ke ujung tepi barat. Wilayah ini kemudian menjadi wilayah genjatan senjata atau garis hijau yang didirikan sesaat setelah modernisasi Israel. Meski terlihat seperti pembagian wilayah, secara teknis garis hijau ini bukanlah perbatasan sebuah negara yang awalnya dibuat sebagai wilayah genjatan senjata. Dan dari sinilah segala sesuatunya mulai menjadi kacau. Indikator kualitatif, pendapatan per kapita. PDB per kapita Israel untuk tahun 2023 adalah $52.262, sebuah penurunan 4,86% dari 2022. Laju pertumbuhan penduduk Israel pada tahun 2023 adalah 2,06%, meningkat 0,1% dari tahun ke-2022. Pertumbuhan ini merupakan yang tertinggi dan menunjukkan bahwa populasi Israel tumbuh lebih pesat dibandingkan dengan pertumbuhan populasi dunia. Angka kematian bayi. Angka kematian bayi Israel untuk tahun 2022 adalah 2,7, sebuah penurunan 3,57% dari ke-2021. Usia harapan hidup. Tahun harapan hidup. Harapan hidup di Israel pada tahun 2024 adalah 83,63, meningkat 0,17% dari tahun ke-2023. Angka kelahiran. Tingkat kelahiran Israel untuk tahun 2022 adalah 19,0, sebuah penurunan 3,55% dari ke-2021. HDI, Human Development Classification. Israel nilai HDI untuk 2022 adalah 0,915 yang menempatkan negara di sangat tinggi. Kategori pengembangan manusia menempatkannya di 25 keluar dari 193 negara dan wilayah. Pendidikan. Sistem pendidikan tersentralisasi di Israel relatif bawah pengawasan Kementerian Pendidikan yang menentukan kurikulum nasional, termasuk kurikulum inti wajib, dan menerapkan kebijakan pengujian pendidikan nasional dan internasional. Sistem pendidikan di Israel terdiri dari 3 tingkatan utama: pendidikan dasar kelas 1-6, sekolah menengah pertama kelas 7-9, dan sekolah menengah atas kelas 10-12. Sistem kesehatan di Israel bersifat universal dan partisipasi dalam asuransi kesehatan adalah wajib. Semua warga Israel berhak atas perawatan kesehatan dasar sebagai hak fundamental. Sistem ini didasarkan pada Undang-Undang Asuransi Kesehatan Nasional tahun 1995.
yang mensyaratkan semua penduduk untuk bergabung dengan salah satu dari 4 organisasi asuransi kesehatan nirlaba, memungkinkan negara tersebut memiliki negara kesejahteraan yang canggih, militer yang kuat, infrastruktur modern, dan sektor teknologi tinggi yang setara dengan lembah silikon. Perekonomian Israel didasarkan pada ekonomi pasar bebas yang maju. Sektor utama perekonomian Israel adalah teknologi tinggi dan manufaktur, dengan industri berlian sebagai salah satu pusat dunia dalam pemotongan dan pemolesan berlian. Etos kerja di Israel ditandai dengan beberapa karakteristik utama. Komunikasi langsung. Orang Israel cenderung langsung dan terbuka dalam berkomunikasi, baik dalam lingkungan kerja maupun sosial. Kerja sama tim. Penekanan kuat diberikan pada kerja sama tim dan kolaborasi, dengan setiap anggota tim diharapkan untuk berkontribusi secara aktif. Etos kerja yang kuat. Kebanyakan orang Israel memiliki etos kerja yang kuat, dengan semangat untuk bekerja keras dan mencapai tujuan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar gak ketinggalan video seru lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Yeah.